Ya kalau jujur, kalau kita melihat progres ya, sekali kalau kita melihat progresnya Coach Shin selama ini, selama 3 tahun bersama Timnas Indonesia, cara bermain Timnas Indonesia saat ini saya bilang level kita udah, bersyukurnya udah saya bilang ada di Asia sih, dan itu yang harus apresiasi kepada Coach Shin. Semoga dengan adanya Coach Shin di sini lebih panjang, Timnas Indonesia akan lebih berprestasi. Hello warga plus 62 saya 신태용 내일 플러스 62 카페에서 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청합니다. 3월 20일 내일 그리고 3월 25일 만나요. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Nova Arianto akhirnya blak-blakan ke PSSI jika timnas U17 bisa lolos ke Piala Dunia berkat taktik Shin Tae-yong. Erick Thohir pun tersentuh hatinya dan langsung panggil Shin Tae-yong malam ini gantikan Patrick Kluivert dan juga Van den Burg. Shin Tae-yong akan rangkap jabatan seperti dulu lagi melatih timnas senior dan juga U23. Tom Haye menyesal gabung Liga 1, ternyata mainnya kayak Tarkam. Tom Haye kini dilirik klub Al Nassr untuk main di Liga Arab Saudi bareng Cristiano Ronaldo. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Nova Arianto akhirnya blak-blakan ke PSSI jika timnas U17 bisa lolos ke Piala Dunia berkat taktik Shin Tae-yong. Erick Thohir pun tersentuh hatinya dan langsung panggil Shin Tae-yong malam ini gantikan Patrick Kluivert dan juga Van den Burg. Shin Tae-yong akan rangkap jabatan seperti dulu lagi melatih timnas senior dan juga U23. Nama Indonesia kini tengah bergema di Asia, bahkan mulai mencuri perhatian dunia. Untuk pertama kalinya, timnas U17 berhasil memastikan tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Kesuksesan itu dipastikan setelah Garuda Muda mengalahkan Yaman dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga fase grup Piala Asia U17. Pertandingan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, April lalu. Skuad asuhan Nova Arianto tampil percaya diri sejak menit awal. Di babak pertama, mereka langsung unggul melalui gol cepat Muhammad Zahabi Gholi yang disusul sepakan Fadli Alberto. Yaman sempat memperkecil jarak lewat titik putih melalui Mohamed Al-Garash. Namun, mental pemain Indonesia tetap terjaga. Evandra Florasta muncul sebagai bintang setelah mencetak 2 gol tambahan yang memastikan kemenangan telak. Dengan hasil ini, Indonesia kokoh di puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Mereka pun berhak melangkah ke babak perempat final dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Meski namanya dielu-elukan, Nova Arianto justru tak ingin larut dalam pujian. Publik sepak bola Indonesia ramai-ramai menyebut dirinya sebagai arsitek sukses yang membawa tim muda ke panggung dunia. Namun, Nova menanggapi sanjungan itu dengan sikap rendah hati. Saya justru merasa malu jika terlalu dipuji. Sebenarnya yang saya jalankan hanyalah ilmu dan pengalaman yang dulu saya dapat saat menjadi asisten coach Shin Tae-yong, ungkap Nova dengan wajah serius. Menurutnya, semua pencapaian timnas saat ini tidak lepas dari fondasi yang sudah dibangun jauh sebelumnya. Nova hanya melanjutkan pola permainan dan disiplin yang ia pelajari dari Shin Tae-yong. Kalau saya menerima pujian berlebihan, rasanya tidak adil. Sebab banyak dari keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras coach Shin, tambahnya. Ucapan itu membuat banyak orang terkejut. Semua orang sebelumnya mengira strategi ini murni racikan Nova sendiri. Namun, Nova menegaskan bahwa keberhasilan timnas adalah kerjasama banyak orang termasuk Shin Tae-yong, bukan semata kiprah dirinya sendiri. Komentar rendah hati Nova Arianto ternyata menyentuh hati Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu mengaku awalnya percaya semua pencapaian Garuda Muda adalah hasil kerja keras Nova. Namun, setelah mendengar penjelasan bahwa taktik dan filosofi permainan itu bersumber dari Shin Tae-yong, Erick merasa salah sangka. Saya pikir semua ini murni kerja Coach Nova. Ternyata, banyak yang berasal dari sistem yang sudah dibangun Shin Tae-yong. Itu membuat saya sadar, kita memang butuh beliau kembali, ucap Erick.
Erik pun langsung mengambil langkah berani. Malam itu juga, ia bertekad menjemput Shin Tae-yong untuk kembali menukangi timnas Indonesia, tidak hanya di level senior, tetapi juga U23. Keputusan ini dipicu kekecewaan mendalam setelah hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon dan kegagalan timnas U23 lolos ke Piala Asia. Menurut Erik, kehadiran Shin Tae-yong adalah solusi terbaik untuk mengembalikan marwah timnas. Kalau timnas Indonesia ingin kembali ke jalur prestasi, harus bersama orang yang sudah terbukti. Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih asing yang numpang lewat di Indonesia. Namanya sudah menjadi momok menakutkan bagi banyak tim Asia. Dalam catatan perjalanan karirnya bersama Indonesia, beberapa pelatih papan atas harus rela kehilangan jabatannya setelah gagal melawan skuad racikan Shin Tae-yong. Roberto Mancini dan Hervé Renard yang kala itu menangani timnas Arab Saudi menjadi contoh nyatanya. Tak berhenti di situ, pelatih Vietnam, Thailand, Australia, hingga sejumlah negara Asia lainnya pernah menjadi korban ketajaman strategi pria asal Korea Selatan ini. Disiplin tinggi, detail taktik yang matang, serta keberanian menurunkan pemain muda membuatnya selalu sulit ditebak. Wajar jika federasi ingin mengandalkan kembali sosok seperti Shin Tae-yong. Ia tidak hanya memberi kemenangan, tetapi juga mengubah cara kerja sepak bola Indonesia menjadi lebih modern dan tertata. Namun, ada satu catatan penting, jangan sampai PSSI hanya mengandalkan Shin Tae-yong saja tanpa memperbaiki aspek-aspek lain. Kompetisi lokal juga tidak boleh lupa. Ini tetap harus dibenahi agar bisa mencetak pemain-pemain lokal berkualitas. Shin Tae-yong bisa menjadi senjata utama di level internasional, tetapi pondasi sepak bola nasional tetaplah tanggung jawab PSSI. Jika dua hal ini berjalan seimbang, Indonesia bisa benar-benar menjadi kekuatan baru di Asia. Lantas, apa pendapat kalian soal dipanggilnya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi? Apakah ini keputusan yang tepat? Tom Haye menyesal gabung Liga 1 ternyata mainnya kayak Tarkam. Tom Haye menyesal gabung Liga 1 ternyata mainnya kayak Tarkam. Tom Haye kini dilirik klub Al Nassr untuk main di Liga Arab Saudi bareng Cristiano Ronaldo. Tom Haye, gelandang naturalisasi timnas Indonesia, akhirnya resmi merapat ke Persib Bandung untuk mengarungi Super League musim ini. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini diyakini akan menjadi amunisi ampuh baru di lini tengah Maung Bandung. Keputusan merekrut Haye tidak lepas dari rekomendasi langsung Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut sudah lama mengamati gaya bermain Haye, baik ketika memperkuat timnas Garuda maupun saat masih tampil di Eredivisie Belanda. Haye dikenal sebagai sosok gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan, memiliki visi tajam, serta piawai dalam distribusi bola. Sebelum bergabung dengan Persib, Haye sempat berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Almere City berakhir pada Mei 2025. Meski beberapa tim Eropa menunjukkan ketertarikan, kesepakatan finansial tak kunjung tercapai. Persib pun memanfaatkan peluang tersebut dengan cepat, sehingga kini publik Bandung bisa menyaksikan langsung aksi sang gelandang elegan. Meski baru bergabung, Tom Haye langsung merasakan pengalaman yang membuatnya tercengang. Bukan soal atmosfer supporter, melainkan karakter permainan di lapangan. Menurutnya, para pemain di Liga 1 kerap tampil terlalu keras dan cenderung mengabaikan keselamatan lawan. Terus terang saya kecewa. Sepak bola seharusnya dimainkan dengan teknik dan strategi, bukan sekadar adu fisik sampai membahayakan karir orang lain, ungkap Haye dengan nada serius. Ia menambahkan, beberapa tackle yang ia terima terasa berlebihan. Kadang saya merasa bukan lagi bertanding, tapi seperti masuk arena tempur. Ini bisa mempersingkat karir banyak pemain, lanjutnya. Komentar tersebut memicu komentar di kalangan pecinta bola tanah air. Ada yang menilai kritik Haye wajar karena standar permainan di Eropa berbeda dengan Indonesia. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa kerasnya Liga 1 adalah bagian dari proses adaptasi yang harus dijalani pemain asing maupun naturalisasi. Meski begitu, Haye berharap kondisi ini bisa segera dibenahi. Menurutnya, jika Liga 1 ingin maju dan dihormati dunia, kualitas permainan harus ditingkatkan, bukan sekadar mengandalkan duel fisik. Sepak bola modern menuntut kecerdasan. Kalau hanya mengandalkan kekerasan, kita akan tertinggal, tegasnya. Kepindahan Tom Haye ke Persib ternyata hanya menjadi awal dari perjalanan panjangnya. Kabar terbaru menyebutkan, klub besar Timur Tengah, Al Nassr, tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo, mulai mengamati penampilan sang gelandang.
Rumor ini sontak membuat publik penasaran apakah Haye akan bertahan lama di Bandung atau segera hengkang ke liga dengan level kompetisi lebih tinggi. Banyak pengamat menilai, kualitas Haye memang di atas rata-rata Liga 1. Dengan pengalaman bermain di Belanda serta kiprahnya di timnas, ia sebetulnya lebih cocok berkarir di kompetisi yang lebih berbobot, seperti Liga Arab Saudi, Serie A Italia, bahkan Premier League Inggris. Kemampuan mengontrol permainan, visi umpan, dan ketenangannya saat menghadapi tekanan lawan membuatnya layak bersaing di level top Eropa, komentar seorang analis sepak bola. Meski begitu, keputusan akhir tetap ada di tangan Haye. Apakah ia akan menjadikan Persib sebagai batu loncatan atau bertahan lebih lama untuk memberi kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia? Bagi Maung Bandung, keberadaan Haye jelas menguntungkan, tetapi risiko kehilangannya di tengah musim juga selalu menghantui. Jika benar-benar bergabung ke Al Nassr, Haye bukan hanya akan mendapatkan pengalaman lebih berharga, tetapi juga perhatian karena bermain satu klub dengan CR7. Selain kesibukannya di klub, Haye juga punya peran penting di timnas Indonesia. Ia kerap menjadi pilihan utama di lini tengah, meski harus bersaing dengan gelandang muda Joe Pelupesi yang performanya kian menjanjikan. Persaingan sehat itu dianggap bagus untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Namun, banyak pihak khawatir jika Haye terus bermain di liga yang tidak sekompetitif Eropa, performanya bisa menurun. Kalau Haye terjebak terlalu lama di liga yang temponya lambat, bisa berpengaruh ketika menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia, ujar seorang netizen di Instagram. Situasi ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, kehadirannya di Liga 1 memberi warna dan pengalaman baru bagi rekan setimnya. Di sisi lain, jika ia ingin menjaga standar permainan internasional, seharusnya Haye berkiprah di kompetisi yang lebih menantang. Apalagi saat ini Indonesia sedang fokus memburu tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, sehingga kualitas tiap pemain sangat menentukan. Publik berharap, apapun keputusan Haye, ia tetap bisa menjaga performanya. Sebab, di lini tengah Garuda, ia memegang peranan penting sebagai pengatur tempo dan pemicu serangan. Kehilangannya dalam performa terbaik bisa menjadi kerugian besar bagi timnas. Jordi Amat resmi jadi tembok kokoh Persija bareng Rizky Ridho. Chemistry makin padu di timnas bikin lini belakang Garuda mengerikan. Kepindahan Jordi Amat ke Persija Jakarta dalam kompetisi BRI Super League musim ini membawa cerita baru bagi kariernya. Bagi sang pemain, keputusan itu bukan sekadar langkah untuk mencari tantangan di level klub, melainkan juga peluang untuk menjaga konsistensi performanya bersama timnas Indonesia. Di Persija, Amat menemukan pasangan ideal dalam diri Rizky Ridho. Kedua bek tengah ini cepat sekali menyatu, dan harmoni itu terlihat jelas baik di pentas domestik maupun saat mereka membela merah putih. Ketika timnas Indonesia menghadapi Chinese Taipei pada laga FIFA Matchday awal September lalu, kolaborasi Amat dan Ridho kembali diuji. Di babak pertama, keduanya tampil solid, menjaga area pertahanan tetap rapat dan tidak memberikan ruang berarti bagi lawan. Pergerakan Ridho yang agresif ditopang oleh pengalaman Amat yang tahu kapan harus menutup celah. Kombinasi itulah yang membuat gawang Indonesia relatif aman hingga turun minum. Namun, di babak kedua muncul sedikit tanda penurunan dari Jordi Amat. Beberapa kali pemain Chinese Taipei berusaha menembus pertahanan dan sempat menciptakan ancaman. Walaupun tidak berujung gol, momen itu menunjukkan bahwa Amat perlu terus meningkatkan ketajaman konsentrasinya sepanjang 90 menit penuh. Seorang pengamat sepak bola, Bongo Pribadi, bahkan menilai lawan kali ini sebenarnya tidak cukup kuat untuk benar-benar menguji seberapa padu duet Amat dan Ridho. Menurutnya, ujian sesungguhnya baru akan datang ketika Indonesia berhadapan dengan tim-tim yang memiliki kualitas serangan lebih tajam. Di sisi lain, keberadaan Jay Izzes membuat lini belakang Garuda terasa semakin kokoh. Pemain yang kini memperkuat Sassuolo di Serie A itu sudah menjadi figur kunci di sektor pertahanan. Tidak hanya andal dalam duel udara maupun penguasaan bola, Izzes juga dipercaya mengenakan ban kapten, tanda betapa pentingnya peran dia bagi timnas. Dengan sosok seperti Izzes yang sulit tergantikan, Amat dan Ridho mendapat tambahan rasa percaya diri sekaligus motivasi untuk terus menjaga level permainan mereka. Melihat perkembangan ini, perpindahan Jordi Amat ke Persija terbukti bukan hanya membawa manfaat bagi klub ibu kota, tetapi juga memberi efek positif bagi timnas Indonesia.
Ia kini berada dalam lingkungan yang membuatnya bisa beradaptasi cepat bersama Ridho, yang juga menjadi partnernya di tim nasional. Jika mereka terus membangun kekompakan, lini belakang Garuda berpeluang tampil lebih disiplin menghadapi laga-laga besar mendatang. Persebaya datang dengan modal kemenangan telak 5-2 atas Bali United. Persib terseok tapi jadi penyumbang terbanyak pemain timnas Indonesia. Laga panas bakal tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jumat, 12 September, Persib Bandung harus meladeni tantangan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League musim ini. Pertandingan ini jelas ditunggu, karena kedua tim datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Persebaya melangkah ke Bandung dengan penuh percaya diri. Kemenangan telak 5-2 atas Bali United pada pekan sebelumnya membuat Bajul Ijo dalam mood terbaik. Serangan mereka tajam, pertahanan lebih disiplin, dan atmosfer tim sedang positif. Kebalikannya, Persib datang dengan beban. Maung Bandung baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Persijap, lalu gagal menang melawan PSIM Yogyakarta yang berakhir 1-1. Dua hasil mengecewakan itu jelas mengganggu mental pemain. Namun jangan salah, meskipun sedang terseok, Persib tetap punya daya tarik besar. Materi pemainnya tak bisa dianggap enteng. Klub asal Bandung ini bahkan menjadi penyumbang terbanyak pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September. 4 nama langsung dipanggil memperkuat Garuda: Tom Haye, Beckham Putra, Eliano Reijenders, dan Mark Klok. Fakta ini jadi sorotan publik, sebab jumlahnya lebih banyak dibanding klub manapun di Super League. Bandingkan dengan tim lain, Dewa United hanya melepas 3 pemain, yaitu Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Stefano Lillipali. Persija Jakarta menyetor 2 bek tangguh, Rizky Ridho dan Jordi Amat. Malut United menyumbang saudara kembar, Yakob Sayuri serta Yance Sayuri. Sementara Persebaya cuma memberikan 1 nama, kiper Hernando Ari. Borneo FC pun sama, hanya diwakili Nadeo Argawinata. Dari luar negeri, masih ada 15 pemain lain yang siap membela merah putih. Dengan kondisi ini, laga Persib kontra Persebaya jadi sangat menarik. Di satu sisi, Bajul Ijo membawa modal kemenangan besar. Di sisi lain, Persib masih bisa mengandalkan kualitas pemain yang notabene diakui hingga level tim nasional. Pertanyaannya sederhana, apakah Persebaya bisa memanfaatkan momentum, atau justru Persib bangkit di kandang sendiri? Jawabannya akan ditentukan di GBLA. Pertandingan ini bukan sekadar 3 poin. Ini tentang gengsi, kebanggaan, dan siapa yang pantas disebut penguasa lapangan pada Jumat malam nanti. Miss Hilgers bikin geger usai absen bela timnas Indonesia, media asing ikut soroti sikap Erick Thohir. Publik dibuat heboh karena Garuda kehilangan pilar utama di FIFA Matchday September ini. Drama baru menghantam timnas Indonesia, dan kali ini namanya Miss Hilgers jadi pusat perhatian. Absennya bek tangguh ini di FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon langsung bikin geger. Alasannya bukan cedera atau masalah disiplin, tapi karena sang pemain sedang sibuk mengurus kepindahan klub setelah gagal hijrah ke Stade Brest. Transfer Hilgers kandas karena bursa Prancis sudah ditutup. Namun peluang masih terbuka di Belgia dan Turki, yang jendelanya masih aktif. Bahkan kabar lain menyebutkan ia bisa saja tetap bertahan di FC Twente, apalagi setelah pelatih Joseph Osting didepak. Drama transfer ini jelas bikin kepala pusing, baik bagi sang pemain maupun pendukung timnas. Yang mengejutkan, sikap Ketum PSSI Erick Thohir soal kasus ini justru adem ayem. Hilgers kabarnya sudah minta maaf langsung lewat telepon, dan Erick dengan enteng menerima alasan itu. Ia menegaskan timnas tidak boleh sampai menghancurkan karir seorang pemain. Demi masa depan Hilgers, kesempatan pun diberikan untuk absen. Sebuah langkah yang tak biasa, mengingat biasanya absensi pemain kunci selalu jadi bahan kontroversi. Tapi cerita tidak berhenti di sini. Media asing, terutama dari Vietnam, ikut mengulas panjang lebar. Mereka menilai hilangnya Hilgers sebagai kerugian besar bagi skuad Garuda. Meski begitu, mereka mengakui Erick mampu mengelola situasi ini dengan cara yang simpatik sekaligus profesional. Menurut mereka, Indonesia berhasil menciptakan atmosfer nyaman bagi para pemain keturunan agar tetap betah membela Garuda. Publik tentu terbelah. Ada yang mendukung penuh kebijakan Erick, karena masa depan klub memang penting bagi kelangsungan karir Hilgers.
Namun, tak sedikit pula yang merasa timnas jadi pihak yang dirugikan. Pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon seharusnya bisa jadi ajang pemanasan penting, tapi justru kehilangan salah satu pilar utama di lini belakang. Kini, semua mata menunggu langkah berikutnya. Apakah Hilgers akan menemukan klub baru sebelum bursa benar-benar ditutup? Atau justru bertahan di Twente dengan kondisi penuh tanda tanya? Yang jelas, drama ini bukan hanya soal transfer, tapi juga soal bagaimana Erick Thohir memainkan peran diplomatisnya di panggung sepak bola internasional. Erick Thohir bongkar fakta mengejutkan soal nasib Gerald van den Berg di Timnas U23. Fokus PSSI ternyata bukan lawan Korsel, tapi target gila Olimpiade. Drama panas kembali menghantam Timnas Indonesia U23. Publik mendesak agar Gerald van den Berg segera didepak usai performa skuad muda Garuda dinilai belum memuaskan. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru tampil dengan pernyataan mengejutkan yang mematahkan spekulasi liar itu. Erick menegaskan, masa depan van den Berg bukan ditentukan hanya lewat satu laga melawan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23. Ia mengingatkan bahwa para pelatih timnas sudah dikontrak 2 tahun penuh, sementara direktur teknik baru yang didatangkan bahkan diikat 4 tahun. Artinya, PSSI sedang mengarah ke sistem jangka panjang, bukan keputusan instan yang bisa mengacaukan fondasi. Yang menarik, Erick dengan tegas menolak pandangan bahwa Timnas U23 tengah mengalami penurunan drastis. Ia justru menyoroti fakta bahwa skuad muda Indonesia berhasil menembus final AFF secara beruntun. Konsistensi itu, menurutnya, sudah cukup membuktikan kalau ada progres, meski belum sesuai ekspektasi semua pihak. Di sisi lain, desakan publik agar pelatih diganti dianggap Erick bisa menjadi jebakan berbahaya. Pergantian terlalu sering hanya akan merusak pola permainan yang sedang dibangun. Sistem akan kacau, pemain pun tak memiliki fondasi jelas. Dalam pandangan Erick, yang dibutuhkan saat ini adalah stabilitas dan kesabaran. Lebih provokatif lagi, Erick buka-bukaan soal target utama PSSI. Ia menegaskan fokus besar bukan cuma kualifikasi Piala Asia U23 atau sekadar laga lawan Korsel, melainkan persiapan menuju Olimpiade. Jadi, jika ada yang mengira nasib van den Berg bakal diputuskan hanya karena satu pertandingan, jelas mereka keliru besar. Pernyataan Erick ini seakan menamparkan keras spekulasi liar yang beredar. Publik mungkin menuntut hasil instan, tapi PSSI punya arah berbeda. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi jangka panjang itu benar-benar bisa membuahkan hasil, atau justru membuat Indonesia jalan di tempat? Satu hal yang pasti, laga melawan Korea Selatan tetap akan jadi sorotan panas. Jika van den Berg mampu membuktikan kualitasnya, kritik mungkin sedikit mereda. Namun jika hasilnya buruk, tekanan publik pasti semakin menggila. Semua mata kini tertuju ke kursi panas van den Berg, sambil menunggu apakah janji besar Erick Thohir soal visi jangka panjang bisa benar-benar bertahan di tengah badai tuntutan fans Garuda. Bung Harpa ngamuk, Timnas U23 disebut mandul dan lini depan kena semprot keras. Van den Berg disindir main cantik tanpa gol, ancaman gagal lolos makin nyata. Publik sepak bola Indonesia kembali diguncang dengan kritik pedas dari Haris Pardede, atau yang biasa dipanggil Bung Harpa. Suaranya lantang, nadanya keras, ia menilai pelatih Gerald van den Berg tak kunjung memperbaiki kelemahan yang sama, ketidakmampuan lini depan Timnas U23 dalam mencetak gol. Bayangkan saja, setelah pesta 8 gol menghajar Brunei Darussalam di Piala AFF U23 Juli lalu, Garuda Muda mendadak kehilangan ketajaman. Sisa pertandingan di turnamen itu hanya menambah 1 gol sah dari Jens Raven ketika menahan imbang Thailand di semifinal. Ironisnya, gol tersebut bukan lahir dari permainan terbuka, melainkan dari skema bola mati lewat sepak pojok. Tambahan gol lainnya, bahkan bukan dari kaki pemain kita, melainkan hadiah bunuh diri dari Filipina. Bung Harpa pun tak bisa menahan kecewa. Baginya, Timnas U23 hanya bermain indah di atas kertas. Menguasai bola, iya, mengoper rapi, ada, tapi hasil akhirnya nol besar. Buat apa tampil cantik kalau papan skor tetap mandul, begitu kira-kira seruannya. Parahnya lagi, ia membandingkan dengan prestasi setahun lalu. Kala itu, Timnas U23 mampu menembus semifinal Piala Asia U23 dengan cara heroik.
Australia ditumbangkan, Yordania disingkirkan, bahkan Korea Selatan dipaksa meladeni laga dramatis. Sekarang, performa yang tersaji jauh dari standar tersebut. Namun, meski kritik dilontarkan tajam, Bung Harpa tetap mencoba mengajak pendukung Garuda Muda untuk tidak terjebak dalam pesimisme berlebihan. Ia mengingatkan ucapan Vandenberg, yang menegaskan masih ada 2 pertandingan grup tersisa di Piala Asia U23. Lawan berikutnya adalah Makau, lalu disusul Korea Selatan. Harapan masih ada, tapi jelas sinyal bahaya juga sudah terlihat. Lini depan yang tumpul tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika Vandenberg tidak segera menemukan solusi, jangan harap timnas U23 bisa melangkah jauh. Satu pesan Bung Harpa menohok telinga semua pihak, sepak bola bukan sekadar soal dominasi bola, bukan hanya soal gaya bermain elegan. Sepak bola adalah urusan mencetak gol, dan tanpa itu, kemenangan hanya jadi mimpi.